semua, perkenalkan nama saya Agnetisya Putriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang tanda dan gejala pneumonia dan juga faktor risiko dari pneumonia itu sendiri. Salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernando dan saya akan membahas tentang diagnosis dan pengobatan pneumonia, saran dan pencegahan pneumonia tersebut. Menurut Kemenkes pada tahun 2022, pneumonia adalah penyakit peradangan akibat infeksi pada alveoli di paru. Dan menurut Kasana, pneumonia merupakan penyakit menular yang terjadi pada pernafasan bawah. Sementara menurut Kelly dan Sandora tahun 2026, pneumonia merupakan penyebab banyak kematian pada balita di dunia. Jenis-jenis pneumonia. Menurut PDPI tahun 2021, ada 3 klasifikasi pneumonia. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan klinis dan epidemiologi, yaitu 1. Pneumonia komunitas. Pneumonia yang terjadi di luar rumah sakit atau gejala muncul kurang dari 40 jam setelah masuk rumah sakit. Yang kedua, pneumonia nasokomia. Pneumonia yang muncul lebih sama 48 jam setelah masuk rumah sakit atau setelah rawat inap. 3. Pneumonia aspirasi. Pneumonia yang disebabkan karena infeksi bakteri dan organisme anaerob yang terjadi setelah aspirasi. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan penyebab. 1. Pneumonia bakteri. Pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus. 2. Pneumonia virus. Disebabkan oleh virus influenza, RSV, adenovirus, dan SARS-CoV. 3. Pneumonia jamur. Disebabkan oleh Aspergillus candida, Pneumocystis jirovecii. 4. Atypical pneumonia. Disebabkan oleh Mycoplasma pneumonia. Untuk klasifikasi yang ketiga berdasarkan predileksi. 1. Pneumonia lobaris. Mengenai satu lobus paru utuh, misal lobus kanan bawah. 2. Bronchopneumonia. Peradangan bercak-bercak di sekitar bronkiolus dan menyebar ke alveoli terdekat. 3. Interstisial. Mengenai jaringan interstisial, dinding alveoli dan septa. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala dari pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh bakteri. Tanda dan gejalanya yang pertama adalah demam tinggi, berkeringat, napas cepat, denyut jantung meningkat. Gejala pneumonia yang disebabkan oleh virus, yang pertama yaitu demam tinggi, yang kedua batuk kering, yang ketiga sakit kepala, yang keempat ngilu di seluruh tubuh, yang kelima letih dan lesu selama 12 jam. Tanda dan gejala pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma, yang pertama yaitu batuk berat dengan sedikit lendir, yang kedua demam dan menggigil. Selanjutnya yaitu faktor risiko dari pneumonia. Menurut Muriani pada tahun 2010, faktor risiko untuk pneumonia telah diidentifikasikan secara rinci. Yang pertama, faktor yang meningkatkan terjadinya atau morbiditas. Yang kedua, faktor yang meningkatkan terjadinya kematian atau mortalitas pada pneumonia. Secara umum, terdapat 3 faktor risiko terjadinya pneumonia. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Pencemaran udara dalam rumah, asap rokok, dan asap hasil pembakaran bahan bakar untuk memasak dengan konsentrasi tinggi dapat merusak mekanisme pertahanan paru. Hal ini dapat terjadi pada rumah yang ventilasinya kurang. Hasil penelitian diperoleh adanya hubungan antara ISPA dan polusi udara. Di antaranya ada peningkatan risiko bronkitis, pneumonia pada anak yang tinggal di daerah lebih terpolusi, di mana efek ini terjadi pada kelompok umur 9 bulan dan 6-10 tahun. Faktor risiko pneumonia yang kedua adalah faktor individu.
Faktor individu yang meningkatkan resiko terjadinya pneumonia berkaitan dengan yang pertama adalah usia, di mana bayi dan anak-anak yang berusia kecil dari 5 tahun, sistem imun mereka belum matang. Dan lansia yang memiliki umur lebih dari 65 tahun, daya tahan tubuh mereka tentu saja sudah menurun dan refleks batuk mereka juga sudah lemah. Yang kedua, status imunitas. Daya tahan tubuh yang lemah memudahkan infeksi, bakteri, virus, ataupun jamur. Misalnya penderita HIV/AIDS dan pengguna obat imunosupresif, pasien kanker, dan juga pasca transplantasi. Faktor individu yang ketiga adalah status gizi, di mana malnutrisi, terutama pada anak-anak dan lansia, menurunkan imunitas. Yang keempat yaitu penyakit penyerta atau komorbiditas, di mana penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gagal jantung, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, dan juga asma, bahkan penyakit ginjal atau hati kronik. Dan kondisi ini menurunkan kemampuan tubuh melawan infeksi. Dan faktor individu yang terakhir adalah status vaksinasi, di mana tidak mendapatkan vaksin pneumokokus atau influenza meningkatkan risiko infeksi paru. Faktor risiko pneumonia yang ketiga adalah faktor perilaku. Yang pertama, merokok aktif maupun pasif. Asap rokok dapat merusak selia di saluran napas. Yang kedua, konsumsi alkohol yang berlebihan. Alkohol dapat menurunkan refleks batuk. Tiga, kebersihan diri yang buruk atau personal hygiene, di mana tidak mencuci tangan ataupun menutup mulut saat batuk dan juga bersin, dapat mempermudah penularan kuman penyebab pneumonia. Yang keempat adalah kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik membantu menjaga kekuatan sistem imun dan fungsi paru, di mana gaya hidup yang banyak duduk dan kurangnya bergerak dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Selanjutnya adalah diagnosis dan pengobatan pneumonia. Untuk menegakkan diagnosa penyakit pneumonia, tes diagnostik yang sering dilakukan yang pertama, pemeriksaan rongsen. Dapat terlihat infiltrat pada parenkim paru. Yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, fungsi paru. Yang B-nya adalah pengobatan. Terapi yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, terapi non-farmakologi. Bisa dilakukan dengan beristirahat di ranjang. Yang keduanya ada terapinya farmakologi, yaitu dengan pemberian obat-obatan. Contohnya antibiotik, terutama untuk pneumonia bakteri. Selanjutnya, saran dan pencegahan pneumonia. Yang pertama, dengan melakukan vaksinasi. Vaksinnya ada kayak dulu ada pernah vaksin COVID-19, vaksin influenza. Yang kedua, menjaga kebersihan, misal dengan cuci tangan, hindari menyentuh wajah dengan tangan. Dan yang ketiga, hindari asap rokok dan polusi. Yang keempat, perkuat sistem imun. Contohnya mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kelima, hindari kontak dengan orang sakit. Jangan terlalu dekat dengan orang yang batuk atau flu. Yang keenam, rutin periksa kesehatan, terutama untuk lansia, penderita penyakit kronis. Kesimpulan, pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang menyebabkan kantong udara di paru-paru atau alveoli meradang dan bisa terisi cairan atau nanah. Faktanya, pneumonia tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun bisa terjadi pada balita. Faktor risikonya yaitu orang tua usia lebih dari 65 tahun, merokok dan minum alkohol, lingkungan padat penduduk, dan juga riwayat penyakit paru. Penularannya bisa melalui batuk dan bersin, udara, dan benda terkontaminasi. Cegah pneumonia dengan teliti. T. Terapkan hidup sehat dengan rajin mencuci tangan. E. Enyahkan rokok dan alkohol. L.
Lakukan vaksinasi pneumonia. I. Ikuti aturan minum obat sesuai resep dokter. T. Teratur cek gigi dan kesehatan mulut.